Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairil anam. Para sahabat-sahabat netizen dimanapun tentunya kalian berada, salam sejahtera, mudah-mudahan kesehatan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, pada kali ini tentu saya akan lagi-lagi mengomentari di mana fenomena yang terjadi saat ini mengenai daripada Ratu Qori, di mana beliau eh, selalu mengupload daripada video-video yang masih tetap komitmen pada pendiriannya bahwa berharap kasusnya tersebut diangkat dan segera tentu mendapat apresiasi dari pihak terkait. Mengenai kebenaran tentang perkara tersebut, ya tentunya kita tidak bisa langsung mengambil suatu keputusan baik daripada RA yang dituduhkan ataupun pengakuan daripada Ratu Qori. Maksud saya kepada rekan-rekan sekalian, jadilah pendengar, jadilah penonton, jadilah orang yang bijak tentu dalam mengambil sebuah putusan dalam segala hal tentunya. Nah, mengenai hal ini saya angkat konten bukan berarti saya pula mendukung mutlak atau ingin menjatuhkan siapa yang dituduhkan oleh Ratu Qori. Akan tetapi saya berharap bahwasanya sekali lagi bahwa kebenaran tetaplah benar dan salah tetap kita katakan salah. Itu saja. Jadi kalaupun memang yang dituduh itu tidak merasa bersalah, maka selesaikan. Begitu pula dengan halnya kalau sampai ini berlarut-larut, tidak ada titik jelas, tidak ada klarifikasi dari pihak terkait mengenai hal ini secara terang benderang sampai kepada jalur hukum tentunya, maka jelas bahwa berarti apa yang dituduhkan oleh Ratu Qori ini benar-benar terjadi fakta tersebut. Karena kalau masalah klaim berita istilah seolah-olah menemui Mabes Polri dan cyber itu kan ya itu hanya wacana berita ataupun tujuan terkait ataupun istilahnya pembicaraan yang ada di ruangan ya belum tentu sesuai dengan apa yang diberitakan. Jadi sekali lagi bahwasannya kita ingin kebenaran yang ada, tidak ada hal yang ternodai baik dalam segi nama, kemudian terlebih ini adalah hal yang sensitif di mana berkaitan dengan syariat, di mana hal itu adalah ya amat sangat luar biasa yang terjadi kalau memang betul-betul itu ya yang dikatakan oleh Ratu Qori itu terjadi. Nah, saudaraku, saya sekali lagi akan mengangkat video ini berikut juga tentu memberikan ya, informasi kepada saudara Babe Aldo ya yang selalu langsung mengambil suatu tindakan seolah-olah menyalahkan salah satu pihak secara langsung tanpa kita runtut terlebih dahulu, tanpa harus kita dukung terlebih dahulu pihak mana yang harus kita tentu support agar hal ini terungkap dengan nyata sesuai dengan fakta itu. Jadi saat ini ya, Babe Aldo kan menyudutkan daripada Ratu Qori, akan tetapi kita melihat dari berbagai video yang disampaikan berkali-kali oleh Ratu Qori bahwa tidak ada sama sekali keraguan apa yang dikatakannya, kemudian pula ya sampai saat ini pula tidak ada penanganan, artinya dia masih bebas melakukan live streaming, mengupload video, kemudian menyebarluaskan berita-berita hal ini. Nah, kalaupun memang artinya apa yang dituduhkan oleh Ratu Qori itu tidak sesuai dengan apa yang dia ceritakan, tentu hanya hitungan hari ya, bahkan jam, apalagi sudah mengkonfirmasi dari cyber tim cyber ya, Mabes Polri kan luar biasa, tentu sudah pasti ada tindakan karena orangnya jelas ada, bahkan ya sekarang ini sudah ke level-level podcast ya, dimana pada Suka TV juga saya melihat mengundang, kemudian banyak orang-orang mewawancarai Ratu Qori tentang isu permasalahan tersebut. Nah, saudaraku, mari tentu kita simak videonya, jangan sampai di skip, simak sampai selesai, jangan salah bahwa kita mengambil suatu keputusan bahwasanya apa yang kita cari dan pihak mana yang harus kita prioritaskan, tentu bahwasanya orang-orang yang ingin mencari sebuah fakta dan kebenaran. Itu saja kawan-kawan, mari simak video berikut. Di sini saya mau ngasih tahu, kemarin ada yang bilang bahwa yang nge-like story-story saya itu adalah akun palsu. Nah, saya jelaskan ya, akun dia itu sudah tutup sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, yang di searching sama YouTuber itu ya bla bla bla, S-nya itu belakangnya ada 2, sedangkan yang like postingan saya itu S-nya ada 1. Di situ aja udah beda gitu kan. Jadi kalau mau cari kebenaran itu dipakai dulu nih ininya nih, apanya, rambutnya ya. Tahu lah ini apa ya kan. Terus ada juga yang bilang ini mah pasti ceweknya bayaran, speak up ini dibayar. Buat apa dibayar? Nama gue malu, mau berapa miliar lu bayar gue? Nggak mau gue. Ini tuh gue di sini mau menegakkan keadilan, nggak mau ada korbannya lagi.
Gue pikir korbannya gue doang, ya Allah sakit hati banget gitu kan gue. Ternyata ada banyak, emang tabiatnya kayak gitu. Kenapa gue berani bilang gitu? Bukti-buktinya udah gue simpen semua. Nah sekarang gue mau kasih tahu nih, baju ini ada sejarahnya. Apa? Saat gue ketemu HRA, gue memakai baju ini. Ketika nanti kasus ini berlanjut sampai ada laporan dan segala macam, dibuktikannya CCTV, kecuali CCTV-nya belum dihapus ya, karena pengakuan dari dia, hotel tersebut adalah rumah kedua bagi dia. Korban-korban pun sering diajak ke hotel tersebut dan beberapa hotel lainnya. Kalau nanti suatu saat dibuktikan di CCTV itu saya pakai baju ini, berarti benar dong, buktinya sudah ada dari baju juga ya. Tuh, masih gue simpen ya kan, walaupun gue agak jijai pakainya. Kemudian ada permasalahan, kenapa saya dibayar? Karena saya dandan nih. Sorry, ini muka asli saya nggak pakai filter. Mungkin kemarin pakai filter. Yang namanya cewek dandan, apalagi mau diposting sosial media, nggak mungkin baru bangun tidur bikin video, siapa yang mau lihat? Nggak ada. Jangankan mau bikin posting di sosial media, mau ke warung aja pakai lipstick, itu cewek-cewek. Jadi nggak usah lah, maksudnya berasumsi bahwa si cewek ini dandan segala macam itu dibayar. Nggak nyambung, nggak ada sangkut pautnya. Semua cewek juga dandan, cowok juga ada yang dandan ya kan, sampai ganti kelamin maafnya ya kan. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya. Terus dibilang, ih bener nih, ini memang gangguan mental. Siapa yang bilang gua normal-normal aja? Nggak ada. Terus dibilang ya, tuh lihat postingannya yang ini pakai jilbab, yang ini enggak. Dilihat dulu tahunnya tahun berapa. Yang pakai jilbab tahun 2017, udah lama banget. Namanya gua seorang wanita muslim diwajibkan untuk pakai jilbab. Tapi gua nggak mau munafik, gua mau belajar dulu tentang kenyamanan pakai jilbab. Belajarnya itu dari tahun-tahun lalu gitu loh. Ya, terus ada juga tuh yang bilang YouTuber ya, gue tandain lu bilang gue cewek murahan, lu bilang gue cewek lon, ya, gue tandain. Lu, nih gue cewek, gue mau ngajak lu ketemu, ya, ketemu ayo, nggak takut gue sama lu udah ngomong kayak gitu, kurang ajar lu. Sekarang udah deh, nih, gue mau membuka pikiran kalian nih yang belum tersadar, yang masih membela si Ono. Dia sudah melakukan, tapi dibilangnya fitnah. Kalau memang fitnah, laporkan, kata orang-orang gitu kan. Tapi ternyata Anda tidak melaporkan, hanya memberi peringatan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dilaporin, saya akan membeberkan bukti-bukti tersebut dari para korban-korban. Ada berapa korbannya? Ratusan. Ini sekarang gue bukan yang gimana-gimana ya, terserah kalian mau simpati atau gimana. Gue tuh udah emosi. Kalian tau gak sih? Gue tuh sabar dari beberapa bulan lalu tuh sabar. Sekarang gue waktunya meluapkan emosi gue, kekecewaan gue. Karena gue udah dikecewain. Para korban-korban juga dikecewain, tapi mereka nggak berani speak up. Sampai ada yang sakit, sampai ada yang dipojokin, dilaporin polisi, sampai ada yang dilacak rumahnya. Padahal dia yang salah. Kenapa? Cewek yang harus jadi korban separah itu. Dan gini ya, kalau misalkan emang itu fitnah ya, kan gue udah bilang, ketemu kita berdua sumpah mubahala, mau sumpah pocong, mau sumpah Quran, ayo gue mah siap. Elunya siap nggak? Sebel banget. Udah itu aja ya. Kalau misalkan lu nggak merasa bersalah, lu juga ngapain ngedatengin 4 pengacara lu untuk ketemu gua? Kalian juga bisa mikir, kalau itu fitnah ngapain? Dalam obrolan tersebut ya, ada rekamannya. Pengacara itu meminta kompensasi. Saya nggak mau. Poin 1 aja, ketemuin suami gua sama si HRA. Tapi jawabannya apa? Kalau misalnya kan dia sibuk nih, katanya kalau nggak bisa ketemu gimana? Sibuk apa? Ceramah 24 jam selama sebulan penuh. Nggak ada waktu, tapi lu bisa ke Jakarta, ke Bareskrim, ya kan? Ada waktu dong, berarti lu nya aja nggak niat. Padahal kalau misalnya niat baik gue direspon dengan baik juga, nggak mungkin gue speak up, nggak mungkin, karena istiqat lu baik. Tapi ini malah dibilang fitnah, korban-korban lain fitnah. Itu mata lu sembab. Lu ke Jakarta mata lu sembab, kenapa ya? Abis ribut. Ya Allah. Lu ingetin nih, gue pakai baju ini kan, ketemu sama lu, inget nggak? Gue juga ingat, lu pakai baju apa, kostum apa, peci apa, ingat gue. Ya, jadi yang untuk ngebela-bela dia, mending udah, karena bakalan malu juga. Dari situ aja pikir, kalau emang dia merasa difitnah, laporin. Apalagi sudah banyak terpampang foto-foto dia di media sosial lainnya, laporin aja. Gue yang berani tanggung jawab. Kalau ada akun nih, kalau ada akun yang dilaporin atas dasar pencemaran nama baik, fitnah segala macam, apalagi fitnah, gue yang bertanggung jawab. Gue yang bertanggung jawab atas para korban-korban juga. Gue nggak mau melibatkan mereka, ya. Di sini gue yang berani speak up.
Kalau lu merasa itu fitnah, nggak apa-apa, laporin gue cepat, biar gue bisa membeberkan buktinya. Karena gue nggak mau ya bagi-bagi bukti di media sosial, nggak. Gue nggak tipe seperti itu. Nah, setelah kita menyaksikan dari video yang saya tampilkan tadi, tentu kita bisa berasumsi mana kiranya yang betul-betul dizolimi dan terzolimi, gitu kan. Jadi bagi kawan-kawan silahkan, adapun ada kejanggalan, ada hal unek-unek di pola pemikiran kalian terkait tentang isu ini, silahkan kalian komen dengan bijak dan santun. Tentu sekali lagi, siapapun orangnya, kita tidak negosiasi ketika orang tersebut bersalah, baik daripada penuduh ataupun yang dituduh. Hal ini yang harus menjadi kesepakatan kita bersama. Sekali lagi, jadilah kita orang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.